Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Manusia Utama Bapak Sudarto SH, yang saya hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 14 Ibu Nur Faiza MPD, yang saya hormati pula Ketua Jamiah Ibu Nadia Tunpaksi, serta yang saya sayangi para siswa-siswi SMP Islam Al-Azhar 14 yang semoga mendapatkan nilai yang terbaik saat ujian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak kata yang paling indah selain puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah dan penuh barokah. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang kita nantikan syafaatnya esok yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pemuda dan perjuangannya tidak lepas dari perjalanan bangsa ini sendiri. Dulu generasi muda menjadi pelopor persatuan, rela mengorbankan harta, jiwa raganya, dan bahkan rela mengorbankan dan bersimbah darah demi bangsa dan negeri ini. Sekarang tidak ada peperangan. Apa yang harus diperjuangkan oleh pemuda masa kini? Pemuda hari ini adalah pemuda masa depan. Karena itu, saya akan membawakan pidato tentang peran pemuda dalam memajukan bangsa dalam era milenial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, seperti apa sih peranan kita sebagai pemuda? Banyak dari sebagian pemuda kita tidak menyadari bahkan mengetahui apa peran mereka. Padahal, mereka memiliki peranan yang sangat penting, sehingga hanya mereka yang bisa menentukan masa depan dari bangsa ini. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa di mana teknologi berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Di era ini, dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi, sehingga menuntun kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan lagi. Pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar, dan menjadi lebih baik, serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat agar dapat memecahkan setiap masalah. Sehingga, saat ini pemuda merupakan agen perubahan atau agent of change, yang diharapkan dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Jika kita membicarakan peran pemuda, sebaiknya sudah menonjol sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak? Karena pemuda adalah bertempur melawan penjajah dengan cucuran keringat dan darah. Kekuatan mereka dibutuhkan untuk merebut NKRI dari tangan penjajah. Perjalanan panjang negara hingga saat ini tidak lepas dari warna-warni yang diberikan pemuda yang peduli kepada bangsa dan negaranya. Seperti pidato I.R. Soekarno, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia, menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa pemuda bisa membuat perubahan. Perubahan sosial erat kaitannya dengan pembangunan baik individu maupun kelompok. Hal ini sejalan dengan peran pemuda sebagai agent of change masa depan bangsa menuju perubahan, pembangunan, dan kemajuan peradaban. Perbedaan yang menjadi ciri khas pemuda di era milenial dengan pemuda sebelumnya adalah perkembangan teknologi sekarang ini yang telah menjadikan para pemuda milenial masuk dalam dunia digital. Inilah salah satu letak perubahan tentang generasi muda zaman now adalah sebutan bagi kaum milenial untuk menggambarkan masa kini. Itulah yang seharusnya kita jadikan patokan atau acuan bahwa kita sebagai pemuda harus bisa merubah keadaan bangsa dalam berbagai bidang sektor, terutama sektor politik. Berbicara tentang politik, secara umum di dalamnya ada tanggung jawab. Keberagaman harus dimaknai dengan kekayaan, bukan untuk dipertentangkan. Namun segelintir orang telah menyalahgunakan sehingga terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Yang mana katanya aktivitas politik identik dengan orang-orang yang merebut kekuasaan demi jabatan dan uang. Tak ayal, kebanyakan dari pemuda menghindari dunia politik karena dianggap sebagai sarang kejahatan. Tanpa kita sadari, inilah yang memperparah keadaan politik kita.
baik dari kemampuan maupun integritas yang menjadi berkurang. Sudah saatnya bagi para pemuda melaksanakan perannya sebagai agent of change, yaitu mendorong terjadinya inovasi bangsa ke arah yang lebih baik, termasuk dalam politiknya. Kita para pemuda harus peduli dengan optimis untuk menciptakan kualitas politik yang baik di negara yang tercinta ini. Karena perbaikan politik hanya akan terjadi apabila ada orang yang baik, profesional, dan berintegritas masuk ke dalamnya. Politik di negara kita sudah lama dipegang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya karena jabatan dan uang semata mereka menghalalkan segala cara. Hal inilah yang membuat politik kita menjadi kotor. Saya yakin apabila politik digunakan sebagaimana mestinya akan mampu mensejahterakan rakyat, memajukan pembangunan, dan membawa negara Indonesia menjadi negara yang maju. Dari bacaan saya ada 5 karakteristik pemimpin yang baik sebagai agent of change. Pertama, memiliki visi yang jernih. Sebagai seorang pemimpin, kita ini harus memiliki target yang jelas, sehingga sistem kerja dapat disusun dengan baik dan dengan tahapan yang berkesinambungan. Kedua, memiliki kegigihan untuk mencapai target. Ketiga, bersikap kritis dan analitis. Mengapa harus demikian? Karena sebagai seorang pemimpin yang baik, kita harus menggunakan akal sehat untuk berpikir, sehingga tidak ada hal yang langsung ditelan mentah-mentah. Keempat, syarat akan pengetahuan dan memimpin dengan memberikan contoh bukan hanya dengan instruksi. Kelima, membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitarnya. Dengan kata lain, kita sebagai pemimpin harus memiliki integritas agar dapat dipercaya. Jadi, kunci kesuksesan negara ini adalah di tanganmu pemuda-pemudi Indonesia. Maka sadar untuk tingkatkan peranmu dan ketahui fungsimu di bangsa ini. Lalu terapkanlah pemuda Indonesia kembali bangkit. Kita adalah pemegang tumpuk perjuangan. Berjuanglah untuk mengembalikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pidato dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri sebagai makhluk lemah, dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.